Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayah Bunda, surah Al-Insan ini bagian pertama tuh ayat 1 sampai 6. Bagian kedua tuh ayat 7 sampai 22 kemarin. Jadi tentang ibadullah yang minum air kafur, terus merasakan surga yang dahsyat. Mudah-mudahan Allah nanti izinkan kita menikmati semua rahmatnya berupa surga di akhirat nanti. Dan ini bagian ketiga sampai akhir tentang Rasul disuruh berjuang dengan semua bekal yang dikasih sama Allah. Namanya Al-Quran, namanya tasbih, namanya qiyamul lail. Dan untuk sampai proses dapatkan surga itu, jadi perlu bersabar. Tapi ini bekal yang amat dahsyat Allah kasih. Inna, sesungguhnya kami, nanu nazzalna, kami turunkan padamu Muhammad, alaikal Qur'ana, padamu Al-Quran. Dan zila berangsur-angsur. 22 tahun lebih ayah bunda. Nanti ayah bunda cari ya, berapa lama Al-Quran diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dua Emangnya puluh nggak dua bisa, tahun, dua puluh emangnya nggak bisa dua bulan, cepat 23 hari. ya. Ntar carinya di share di grup aja, PR itu. Jadi Nah, memangnya nggak bisa Al-Quran itu dipelajari dengan cepat. Nah, rupanya belajar Al-Quran yang paling benar adalah cara belajar Al-Quran yang Allah ajarkan pada Rasul. Jadi ayah bunda jangan pengen buru-buru. Rasul aja yang segitu cerdasnya, para sahabat yang segitu hebat-hebatnya, sama Allah diturunin 22 tahun. Jadi maknanya nikmati. Andai satu hari satu ayat aja, sekarang kita dapat 2 ayat. Kalau sehari satu ayat, setahun ada 365. 10 tahun 3.650. 20 tahun benernya ya. 7.300. Dan Al-Quran tuh nggak nyampe 7.000 ayat. Maknanya sehari satu ayat itu hanya perlu 18 tahun, 4 bulan, 1 hari. Jadi segitu aja, kalau 18 tahun, udah lebih cepat daripada Rasul dan para sahabat 4 tahun. Jadi maknanya nggak usah buru-buru. Dan Al-Quran itu bukan hafalan ya, ayah bunda. Al-Quran bukan hafalan. Al-Quran itu dinikmatin, diamalin, diajarin. Dan ayah bunda sebagian sudah merasakan tuh, kalau sudah ngajar aja udah enak, nikmat. Semuanya udah pada banyak yang lapor, saya udah mulai pada ngajar. Sampai bunda kasihannya sudah punya murid-murid sekarang. Nah, jadi keren. Pokoknya ini nanti makin diamalkan, makin diajarkan, makin ajak. Dan itu pasti hukumnya udah begitu. Makin diajarin, makin ajak. Saya juga begitu kalau ngajarin ayah bunda nih. Sebenarnya ayatnya udah hafal, tapi ntar ketemu aja tuh. Ada hal yang ya Allah enak banget gitu. Jadi bukan cuma ayah bunda yang senang. Saya aja senang banget kalau lagi ketemu ayah bunda setiap hari ini. Ada aja Allah kasih ilmu baru. Jadi selalu gitu. Dan ini bukti bahwa Al-Quran tuh jangan buru-buru. Jadi catat sama ayah bunda nih. Ayat 23 surat Al-Insan surat 76 ayat 23. Nanti dalam surat
Al-Furqan surat 25 ayat 32 juga begitu. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Lama kami turunkan Al-Qur'an buat kamu." Dalam surat 17 ayat 106 juga begitu. Nah, nanti ayah bunda kumpulin supaya apa? Nah, itu bekal itu. Kalau ada yang nanya, berapa lama emang ngapal Quran pakai metode kau nih untuk 30 juz? Biasanya banyak orang nanya kayak begitu. Yang nanya begitu kagak ngikut ngapal anehnya. Ya, jadi tahu-taunya nanti dia udah ngelihat kita, ih, udah selesai Al-Insan. Ih, udah Al-Kahfi. Yasin. Doang kagak ngikut-ngikut. Gitu. Ya, sementara kita yang ngejalanin rasanya lama, tapi rupanya alhamdulillah kelar satu surat, satu surat, satu surat. Bunda, saya pernah baca seorang profesor, kalau nggak salah di Harvard, bikin riset kepada anak-anak sekolah, anak-anak kecil. Riset ini lama, dilakukan 20 tahun. Lebih dari 20 tahun riset ini. Sekelompok anak dilihat dari bakatnya masing-masing. Ada sekelompok anak dikasih bacaan-bacaan yang serius. Setiap hari disuruh baca berita, baca artikel, politik, sosial, ekonomi, gitu aja bacaannya. Ada lagi sekelompok anak yang sekarang disebut anak-anak otak kanan, yang kagak bisa diem. Dikasih bacaannya, bacaan-bacaan yang kayak kartun, yang lucu-lucu. Dua model anak ini disuruh baca dengan pola yang beda banget. Yang satu serius gitu, yang satu lagi isinya yang happy-happy, senang-senang. Dan ini 20 tahun ya, benar. Hasilnya tuh, tahu apa yang terjadi? Anak-anak yang bacaannya tim serius-serius, politik, ekonomi, angka-angka, statistik, segala macam. Nah, potensinya mereka punya anxiety, kecemasan, frustasi, pokoknya gawat, khawatir, takut. Gitu. Sementara anak-anak yang bacaannya itu kartun segala macam, itu pengennya out of the box. Pengen jadi Spider-Man, pengen jadi Superman, pengen segala macam. Yang kira-kira orang belum kepikiran, dia itu nembus. Dari model bacaan selama 20 tahun itu, anak-anak itu, rupanya kesimpulannya simpel, bahwa apa yang biasa dibaca oleh manusia 20 tahun itu akan menciptakan habit, karakter, dan macam-macam tuh. Dan untuk menciptakan karakter itu 20 tahun. Model pembacaan. Model pembacaan 20 tahun. Telurnya hilang, Ya, Usbab. siap. Jadi selama 20 tahun itu kalau kita baca, maka itu menentukan cara kita bertindak. Menentukan akhlak kita. Sebab itu, kata Aisyah, pengen ngegambarin akhlaknya Rasulullah, karena huluku. Kalau pengen tahu akhlaknya Rasul itu Quran. Jadi pantas rupanya Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul dan para sahabat sedikit, 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 sedikit. Dan itu yang dibaca. Dan kalau pengen tahu, pengen lihat kualitas hidup kita, anak kita, cucu kita, makin akrab sama Al-Quran, makin dia mendadaburi, makin menghafalkan, mengamalkan, nanti sekeluarga jadi ahlul Quran. Nah, karena itu perlu juga belajarnya Quran ini, ayah bunda, jangan sendirian.
Alhamdulillah ini udah mulai pada ngajak besti pasangannya. Pokoknya besti forever Ayah Suhadi sama Bunda Dolaris. Nanti juga ajak semuanya. Kayak Mas Akbar, Mbak Betty, Bunda Ocha, Eyang Halimah. Oh itu keren tuh. Dan ajak. Jadi pembacaannya Quran. Jadi bacaan terbaik. Satu, diturunkan berangsur-angsur. Jangan buru-buru. Ayah Bunda. Dua, Al-Quran itu materi bacaan terbaik. Nggak ada lagi yang lebih hebat dari itu. Jadi dia akan menciptakan karakter. Menciptakan kehebatan. Emang kalau bacaan Al-Quran menciptakan kehebatan, kehebatan harus nih, simak kalimat Allah. "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Andai kami turunkan Al-Quran pada sebuah gunung, engkau Muhammad akan lihat dia akan luluh lantak berantakan. Karena takut pada Allah. Dan itu perumpamaan yang kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maknanya, gunung kalau Allah taruh Al-Quran aja luluh lantak, maka manusia yang punya karakter Al-Quran itu lebih kuat, lebih dahsyat dari gunung. Jadi Al-Quran itu kalau sudah dikasih kedahsyatan sama Allah kepada seorang manusia, dahsyat. Masih kurang. Nih, ayah bunda catat. Surat 13 ayat jangan dicatat, cari ya. Pokoknya bocorannya surat 13. Walau anna Qur'anan suyirat bihal jibal, au kutiat bihil ar, au kullima bihil mauta, bal lillahil amru jami'ah. Kalau aja ada satu bacaan, kata Allah. Kalau ada satu materi bacaan, yang dengan bacaan itu, bumi bisa terbelah, gunung bisa hancur, orang yang mati jadi hidup, pasti itu Al-Quran, kata Allah. Saya ulang nih, yang ngomong bukan Gus Bob, yang ngomong Allah, yang nurun Al-Quran. Kalau ada satu materi bacaan yang bisa membuat bumi terbelah, gunung hancur, orang yang mati bisa berbicara, itu pasti Al-Quran. Jadi Allah hebat banget tuh Quran. Dan pengen tahu lagi kehebatannya kalamullah. Paduka Sulaiman bilang siapa yang mampu membawa singgasana Bilqis. Ifrit bilang saya mampu mendatangkannya sebelum engkau bangun dari dudukmu. Wahai Paduka. Sementara Sulaiman masih nunggu siapa yang lebih hebat lagi. Disebut sama Allah dalam surat An-Naml ayatnya cari. Waqala rajulun indahu ilmum minal kitab. Cari itu kalimat Allah itu. Dan seorang pria, manusia bilang, dia punya ilmu dari kitab Allah. Dulu pakai Taurat, dulu Zabur. Sekarang udah nggak ada. Taurat, Zabur nggak ada. Sekarang ada kitab Allah namanya Al-Quran. Ana atika bihi qablan yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup mendatangkannya. Wahai Paduka Sulaiman sebelum matamu berkedip. Jadi sepersekian detik. Masya Allah. Dan itu ilmu sampai sekarang belum ada. Namanya ilmu teleportasi. Jadi catat tuh. Dan kabar gembiranya, ayah bunda, kabar gembiranya itu ilmu. Di ayat ini, inna nahnu nazzalna alaika, kami turunkan Al-Quran padamu Muhammad. Kabar gembiranya, hari ini ayat itu Allah turunkan buat kita semua. Allah.
Subhanallah. Jadi buat kita, maka lebih hebat dari gunung, lebih kuat, lebih canggih. Nah, semuanya. Ini manusia-manusia pilihan yang Allah wariskan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sama seperti Adam, malaikat aja disuruh bersimpuh sujud karena Allah muliakan. Allah beri ruhnya pada Adam, pada manusia. Kali ini Allah tinggikan derajat kita dengan apa? Al-Quran. Aku pilih kau untuk terima Al-Quran. Karena sudah tinggi, jangan rendahkan diri, kata Allah. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan tukar hukumku karena mungkin kau lagi diuji dengan kesempitan, terus kau lihat orang pendosa dan orang-orang kafir sedang lapang, kau tukar harga dirimu, tinggalkan hukum yang aku berikan. Atau mungkin kau sedang di bawah, kau lihat orang-orang kafir, orang-orang pendosa lagi di atas, terus kau rendahkan diri, dan kau tukar hukum Al-Quranku dengan ikuti cara mereka. Jangan, jangan. Sabar Muhammad, sabar. Andai Rasulullah SAW mengikuti tawaran mereka, dikasih apa? Dikasih harta, dikasih kekuasaan, dikasih perempuan mana saja. Engkau boleh pilih Muhammad. Kalau Rasulullah pilih itu, maka Islam mungkin nggak nyampe ke Indonesia sekarang. Jadi fasbir, sabar. Harus punya keyakinan. Jangan karena udah 10 tahun nggak ikut koalisi, hidup makin pusing, akhirnya ikut koalisi juga dah. Gitu. Sabar, sabar, sabar. Fasbir bihukmi rabbika. Kalau kalau udah tahu tingginya, hebatnya yang Allah kasih, kuatkan keyakinan. Nanti Allah tolong. Bunda pernah tahu nggak? Rasulullah para sahabat aja hampir nggak sabar. Disebut sama Allah dalam surah Al-Baqarah. Tercari ya ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dengarkan kalimat Allah. Am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannah, kalian pantas masuk surga? Walamma ya'tikum, tapi belum datang pada kamu masalul ladzina khalu min qablikum, umat-umat sebelumnya yang pernah terdahulu, yang pernah duluan dari kalian. Mereka sudah ngerasain baksa, kesusahan hidup, wadoro, kesempitan, wazulzilu, hidupnya digoncang-goncang sama Allah. Hatta yakular rasulu walladzina amanu ma'ah, hingga sang rasul dan orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, kapan sih Allah tolong? Rupanya ucapan ini sama, kita juga sering gitu. Rupanya Rasul dan para orang-orang sahabat juga pernah ngomong begitu. Ya Allah, kurang apa sih ini? Saya kapan sih kayaknya? Bosan ya Allah, miskin terus. Jadi itu. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat-dekat. Jadi rupanya sabar itu nikmat bunda. Kalau dijalanin. Tapi jangan dipikirin. Ini quote of the day. Sabar itu nikmat kalau dijalani. Kalau dipikirin stres. Maka jangan usah dipikir ya bunda. Besok makan apa ya gitu. Nah kalau memikir pusing.
Besoknya tentar ada makanan tuh sama Allah. Ntar kalau saya pensiun, nanti gimana ya? Pensiunnya masih berapa tahun, stresnya dari sekarang. Banyak orang yang dulu karyawan kecil, nanti pensiun bingung, suami istri bingung, malah begitu selesai pensiun, penghasilannya drop drastis, bisa haji berdua. Kerjanya sekarang jalan-jalan mulu. Dan rupanya Masya Allah, kalau hidup tuh penuh syukur, sabar, rupanya bukan matematika rezeki itu. Rezeki itu bukan matematika hasil penghasilan, bukan. Nah balik, ayo bunda, waktunya udah habis nih. Jadi sabar, sabar atas ketetapan hukum yang Allah beri. Jangan digadein Al-Quran yang sudah membuat, yang Allah pilih untukmu. Agar engkau menjadi orang hebat, agar engkau menjadi orang canggih, agar engkau menjadi orang kuat, agar engkau menjadi manusia berkuasa. Jangan ditukar dengan hukumnya orang kafir dan para pendosa. Karena itu ya bunda, biasanya sih kolamnya nggak bisa nyampur. Seperti apa air di lautan tuh. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di lautan aja ada dua jenis laut, airnya beda, nggak nyampur. Dan itu keindahan yang Allah ciptakan. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Demikian juga orang yang beriman sama orang yang kafir tuh nggak nyampur. Dalam surat As-Sajdah kan kita sudah tahu tuh. Jadi dikasih tahu, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah orang yang beriman sama orang yang fasik itu sama? Enggak sama kata. Amma alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amma alladziina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar allati kuntum tukazzibun. Enggak sama kata. Enggak sama. Nah, karena itu, kalau udah engkau dipilih Allah, engkau ditinggikan derajatnya sama Allah, engkau sudah dikuatkan, hidupmu dicanggihkan, segala-gala, kayaknya, uh, udah keren bersama Al-Quran, jangan. Jangan kau ikuti orang berdosa, jangan kau ikuti orang-orang kafir. Jangan, sabar aja Muhammad. Kalau pesan ini buat Rasulullah, pesan yang sama juga buat saya, buat ayah, buat bunda, buat kita semuanya. Ya, jadi ayo, ini bekal pertama yang dikasih sama Allah. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa masuk surga di ayat 12 sampai ayat 22. Jadi udah dikasih tahu dulu tuh surganya. Amin. Nah, tapi ini dikasih bekal. Bekal pertama buat menuju surga. Satu, Quran. Dua, sabar. Pegangin tuh Quran. Sabar. Jazakumullah ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.